Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Orang tua harus mengajarkan kepada putra-putrinya tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadah? Orang tua punya peran yang sangat penting untuk mengajarkan anak-anaknya tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Contoh masalah solat, kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana gerakan solat, sebagaimana gerakan solat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ajarkan tentang bacaan-bacaan solat. Kita ajarkan tentang masalah wajib-wajib solat, tentang rukun-rukun solat. Kita ajarkan kepada putra-putri kita tentang bagaimana cara berwudu yang benar, sehingga anak kita ini tumbuh dewasa tahu tentang masalah cara sholat yang benar, mengerti tentang cara berwudu yang benar. Demikianlah ibadah-ibadah yang lainnya kita ajarkan. Sebab kalau kita tidak mengajarkan putra-putri kita tentang masalah sholat yang benar, kita akan menjadi masalah besar pada hari kiamat. Kenapa kita mengajarkan putra-putri kita tentang masalah agama Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ingin melepaskan bahaya yang paling besar nanti pada hari kiamat. Kita mengajarkan tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sejak kecil kita ajarkan masalah ini. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Diajarkan, anak kita sudah masuk 7 tahun, ajarkan tentang masalah sholat ya. Kita bisa mungkin mengajak ke masjid apabila dia sudah bisa diajak untuk tidak ribut di masjid. Ajarkan sholat pada umur 7 tahun. Kemudian kita ajarkan apabila sudah mengajarkan sholat pada umur 10 tahun, dia tidak melaksanakan sholat, disinilah juga diajarkan untuk memukul ya. Bukan pada umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun mau masuk 10 tahun anak tidak sholat dipukul, tidak. Nanti pada umur 10 tahun baru ada perintah memukul. Pada saat umur 7 tahun mengajarkan. 3 tahun kita disuruh oleh Nabi SAW bersabar mengajarkan putra-putri kita tentang masalah sholat. Kalau anak ini berhasil, dia mampu melaksanakan sholat pada umur 7 tahun sampai 10 tahun, maka orang tua tidak mengalami kesusahan setelah umur selanjutnya. Tidak mengalami kesusahan. Tapi apabila orang tua tidak mampu mengajarkan putra-putrinya melaksanakan sholat pada umur 7 tahun dan sampai 10 tahun anak ini susah melaksanakan sholat, maka selanjutnya orang tua sangat kewalahan dalam mengajarkan, memerintahkan anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Anak-anak kita susah melaksanakan sholat karena memang dari kecil tidak pernah kita ajarkan. Salah siapa? Salah anak apa salah orang tua? Yang pertama kali disalahkan adalah orang tua. Kenapa tidak mengajarkan putra-putrinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antaranya adalah masalah sholat. Demikian juga para nabi dan rasul itu selalu mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah masalah memerintahkan sholat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Di surah Ibrahim ayat 40, wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, dan dari keturunanku juga itu adalah keturunan yang melaksanakan ibadah sholat. Sesungguhnya Engkau Maha penerima doa. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dia termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, dan keturunan dia agar menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat. Kita tidak pernah mengajarkan anak kita sholat, tidak pernah berdoa kepada Allah agar keturunan kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena orang tua sendiri tidak sholat. Orang tua sendiri tidak sholat. Bagaimana dia mendoakan anaknya agar dia melaksanakan ibadah sholat kepada Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang tua mendoakan anaknya agar anaknya adalah anak yang rajin melaksanakan sholat kalau orang tuanya sendiri tidak sholat. Tidak mungkin. Oleh karena itu, ajarkan kepada anak-anak kita melaksanakan ibadah sholat. Karena ini ketika mengajarkan anak kita masalah sholat mulai dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, maka fastabir alaiha, bersabar dalam mengajarkan anak kita tentang masalah sholat. Kita mengajarkan anak kita tentang masalah ibadah. Yang kita harus ajarkan adalah bagaimana membenarkan ibadah anak kita. Contoh masalah sholat, ya, kita mengajarkan kepada anak kita agar anak ini cara sholatnya seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ajarkan, kita benarkan gerakan-gerakan sholat terhadap anak-anak kita. Kemudian kedua, kita berusaha untuk selalu menghadirkan di hati anak-anak kita bahwa hati ini harus hadir pada saat sholat. Wahai anakku, apabila engkau sholat, maka hadirkanlah hatimu ketika sholat. Artinya, usahakanlah khusyuk ketika sholat, sehingga apa yang kita ajarkan kepada anak kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Membenarkan ibadah anggota tubuh kepada anak-anak kita, yaitu mengajarkan hukum-hukum tentang masalah fikih sholat. Kemudian dan juga menghadirkan hati pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting yang harus ada di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketiga, kita ajarkan kepada putra-putri kita tentang masalah akhlak. Kita mengajarkan kepada putra-putri kita tentang masalah akhlak. Bagaimana akhlak Nabi SAW? Bagaimana Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia kepada tetangganya, kepada kedua orang tuanya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin secara umum. Kita mengajarkan akhlak kepada putra-putri kita. Bagaimana berbicara kepada kedua orang tua, bagaimana bersikap kepada kedua orang tua, bagaimana akhlak kita ketika makan, bagaimana akhlak seorang anak terhadap ketika minum, diajarkan. Karena hal ini juga banyak dari kalangan kaum muslimin, dia lalai dalam mengajarkan anak-anak mereka tentang masalah adab dalam makan dan minum. Anaknya mau makan tangan kanan atau meminum tangan kiri, tidak masalah. Yang penting dia makan, mau kanan atau mau kiri, mau minum atau mau minum kanan atau kiri, tidak masalah. Padahal ini adalah masalah akhlak. Rasulullah SAW minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Nah, ini sangat penting sekali.
diajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah akhlak. Kemudian keempat, al-mutaba'ah. Kita harus senantiasa menjadi contoh, qudwatun hasanah terhadap anak-anak kita. Kita menanamkan kepada anak-anak kita, kita ingin anak kita seperti orang tuanya. Kalau mau anak kita seperti orang tuanya, maka tanamkan qudwatun hasanah kepada anak-anak kita. Tanamkan qudwatun hasanah di hadapan anak-anak kita, sehingga anak kita mengetahui tentang masalah ini. Kemudian inilah yang diajarkan oleh para ulama, apa yang kita harus ajarkan kepada putra-putri kita. Kemudian kita murojaah dari pembahasan yang telah kita bahas. Siapa di antara para jamaah sekalian yang bisa menyebutkan apa saja yang harus kita ajarkan kepada putra-putri kita? Siapa yang bisa? Ya. Ajarkan tentang akidah atau menanamkan akidah yang benar. Ya, kedua. Yang kedua adalah mengajarkan tauhid. Yang ketiga adalah menjauhkan dari bentuk-bentuk kesyirikan. Yang keempat ialah membiasakan untuk anak mencintai Nabi Muhammad atau mengajarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, membiasakan dengan beriman kepada malaikat. Yang keenam, ajarlah mereka tentang takdir. Yang ketujuh, ajarkan tentang ibadah, salah satunya adalah mengajarkan sholat dan kecil mulai dari umur 7 sampai 10 tahun. Yang kedelapan, ajarkan tentang akhlak, yaitu akhlak Rasulullah SAW. Yang kesembilan, menjadi contoh yang baik kepada anak. Iya, Masya Allah, semuanya disebutkan. Tetapi pertanyaan saya, kalau dinilai salah, tapi apa yang disebutkan benar. Apa yang diajarkan kepada anak, orang tua kepada anaknya? Tadi apa? Satu, akidah sahihah. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Keempat, qudwatun hasanah. Nah, kemudian ketika mengajarkan anak kita tentang masalah akidah, apa saja yang harus kita ajarkan kepadanya? Tuh, masuk dari itu. Apa yang harus kita ajarkan tentang masalah akidah? Apa yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah akidah? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, mencintai Nabi. Yang ketiga, beriman, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang iman kepada malaikat. Kemudian keempat, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang iman kepada takdir. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan dalil? Ya, kecuali imam tadi. Imam tidak boleh menjawab. Dalil tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Nah, siapa yang hafal ayatnya? Ayo. Masya Allah, ya, hafal ya, karena tadi imam baru baca ya. Kemudian dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dalam hadits Nabi SAW menyebutkan dia pernah membonceng sahabat Abdullah bin Abbas. Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas?
الله يحفظك يحفظ الله تجد تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم wa'nal annal ummata Nah, itulah yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya, kepada anak-anak kecil. Jaga Allah. Apabila engkau minta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kepadamu, wahai anakku, kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menanamkan akidah kepada putra-putri kita. Kemudian apalagi yang bisa kita tanamkan dalam masalah akidah terhadap putra-putri kita? Apalagi tadi sebutkan masalah apabila minta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Apalagi tadi saya menyebutkan ada beberapa hal. Siapa yang hafal surah At-Tariq ayat 4? Siapa yang hafal surah Qaf ayat 18? Ada yang hafal? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi. Berarti yang hafal cuma imam. Illa ladaihi raqibun atid. Ya. Apa yang kamu ucapkan wahai anakku dari perkataan apa saja yang keluar dari mulutmu, pasti akan ada malaikat yang mencatat. Ini akidah. Kita tanamkan dalam hati anak-anak kita. Setiap jiwa ada yang menjaga kita dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah akidah. Apalagi yang kita diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah akidah? Siapa yang mencatat? Masya Allah. Mencintai Nabi, ya. Mencintai Nabi. Ini masalah kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita ini, masalah keimanan, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih lagi banyak yang lainnya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang makna qu anfusakum wa ahlikum nara? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Apa perkataannya Ali bin Abi Thalib? Siapa yang menulis? Ya. Adibuhum wa 'allimuhum al-khaira. Masya Allah. Kemudian siapa bisa menyebutkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Hafal? Adibu ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Didiklah anak-anakmu karena sesungguhnya engkau dimintai pertanggungjawab. Ya. Adibu ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat indah, ya, yang bisa membuat kita sadar, saya ini orang tua yang sudah bertanggung jawab apa belum? Karena sebahagian orang tua menganggap dirinya bertanggung jawab apabila sudah membelikan pakaian kepada anaknya, memberikan makan kepada anaknya, memberikan mobil kepada keluarganya, membuatkan rumah kepada orang anak-anak keluarganya. Sudah selesai. Padahal belum. Tanggung jawab masih ada. Tanggung jawab dunia sudah, tanggung jawab akhirat belum. Dan inilah yang paling banyak dilalaikan oleh kaum muslimin.
Sekarang kita masuk soal jawab. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ada yang bertanya seputar masalah pendidikan anak. Panjang sekali. Satu lembar pertanyaannya. Ini baca dulu nih, ya. Ada yang lainnya bertanya, yang singkat dulu sebelum ini, karena ini cerita, ya. Silakan, ada yang bertanya. Gimana batasan orang tua terhadap tanggung jawabnya terhadap mendidik anak? Kita sendiri, Nabi sendiri, Nabi Nuh, ada anaknya yang tidak mengikuti. Sejauh mana orang tua sudah memberikan, tapi lepas tanggung jawab dari itu. Iya. Jadi ketika ulama menafsirkan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, bahwasanya orang tua dianjurkan untuk mengajarkan kepada putra-putrinya tentang masalah akhirat dia, tentang agama dia, untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mengajarkan. Dan kalau kita mengajarkan dan dia sedikit tidak mau, kita bisa agak keras sedikit dalam mengajarkan anak-anak itu, ya. Tidak boleh kita terlalu lembek dalam mengajarkan anak. Harus ada sedikit keras, bukan berarti kekerasan. Kalau anak ini seumpama contoh disuruh sholat, dia tidak mau, ya, kita bisa sedikit memperlihatkan wajah yang marah. Kenapa kamu tidak mau sholat? Apa kamu tidak ingin menyelamatkan saya nanti pada hari kiamat? Dan banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau hal ini sudah kita lakukan, mengajarkan dia tentang masalah agama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kita sibuk dengan urusan kita, tidak banyak waktu kita untuk mengajarkan dia, kita sekolahkan di pesantren yang bisa dia lebih fokus terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengajarkan semuanya itu, mengarahkan dia, ternyata di akhirnya dia berbuat rusak, melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah tanggung jawab kita. Pada hari kiamat kita tidak diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mengajarkan, sudah berusaha menjadikan dia mendapat hidayah. Bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua mengarahkan, mendidik dengan cara yang baik kepada anak-anak kita. Ternyata dia tidak pada akhirnya dia meninggalkan sholat, dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka selesailah tugas kita, sudah mengajarkan, sudah mendidik. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah mengajak anaknya, istrinya, namun dia tidak mau. Allah belum memberikan hidayah kepadanya sehingga dia mati dalam keadaan kufur, ya. Fir'aun, istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun kafir, ya. Demikianlah. Artinya sudah selesai. Pada hari kiamat nanti kita bebas dari tanggung jawab. Ia menjadi masalah kalau kita tidak mengajarkan anak kita, tidak mengarahkan anak kita, tidak peduli terhadap anak kita, terhadap agamanya. Inilah yang nanti pada hari kiamat kita akan sengsara. Kita akan sengsara pada hari kiamat. Iya. Ada yang lain? Iya.
Iya. Kita dianjurkan untuk mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita pada saat dia sudah mulai bisa berbicara. Ya. Ajarkan. Karena anak itu sekalipun seandainya dia belum lancar berbicara, tapi dia sudah tahu. Oh, orang tua saya ini perokok, seumpama. Dia sudah tahu. Oh, ternyata rokok itu bagus. Sekalipun dia belum bisa berdebat, belum bisa, tapi sudah tahu. Oh, ternyata rokok itu bagus. Ya. Ajarkan kepada mereka akhlak, bahwasanya apa yang kita lihat, apa yang dilihat anak kita kepada kita, oh inilah sosok pemimpin yang bagus. Sekalipun dia belum bisa menganalisa, tapi dari kecil kita biasakan, ya. Kita biasakan anak ini melihat orang tuanya, oh masalah akhlak ternyata ini yang sangat bagus. Ya. Atau yang lainnya, masalah-masalah yang lainnya, orang tua harus selalu berbicara baik kepada anaknya, atau suami kepada istrinya, atau istri sama suaminya. Karena anak itu sekalipun dia belum bisa, selama umur 6 tahun 5 tahun dia sudah mengerti. Tapi kalau dia belum bisa, bapak nggak boleh begitu sama mama, nggak boleh membentak-bentak. Belum bisa bicara, tapi tertanam dalam jiwanya, terekam. Maka kita harus berusaha untuk selalu mengajarkan kepada anak-anak kita dari sekarang tentang masalah akhlak. Nanti berkembang, dia punya umur, kita lebih mendalam lagi pengajaran dia terhadap anak-anak kita. Jadi dari kecil kita ajarkan. Jadi ada beberapa masalah perkara bisa kita ajarkan anak kita dari kecil. Ada juga nanti pada saat dia sudah berumur 7 tahun. Di antaranya masalah sholat. Tapi masalah doa-doa boleh kita ajarkan kepada anak-anak kita sudah umur 3 tahun. Karena anak bisa menghafal doa makan, apa yang dibaca ketika makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ajarkan kepada anak kita umur 3 tahun atau 2 tahun, dia sudah bisa Bismillah. Sekalipun tidak benar, tapi itu yang kita ajarkan, sehingga nanti anak kita ketika dia mau minum atau dia mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya, itu. Saya mantan Islam jamaah yang sudah 30 tahun di dalamnya. Sudah 1 tahun ini saya hijrah. Namun anak istri masih dalam Islam jamaah. Karena kami masih tinggal di kompleks Islam jamaah, awalnya saya berusaha mengajarkan anak istri untuk keluar dari Islam jamaah. Namun mereka merasa berat dengan sanksi sosial yang mereka dapatkan, dari mulai dikucilkan, salam tidak dijawab, dan lain-lain. Akhirnya karena anak istri ini cerita ya, terkadang saya baca, pada akhirnya nanti lupa apa maksudnya. Akhirnya mereka anak istri tidak mau diajak ikut kajian sunnah di sekitar komplek. Kami tinggal, bahkan pengurus di komplek menyuruh istri untuk minta cerai. Pengurus komplek menyuruh istri untuk minta cerai karena saya sudah dianggap murtad. Saya juga tak bisa untuk pindah dengan menjual rumah kami di komplek karena istri tidak mau. Yang bisa saya lakukan cuma ikuti taklim di sekitar kami tinggal, sendirian tanpa anak istri. Apalagi yang bisa saya lakukan agar anak istri berani tertarik untuk ikuti jejak saya hijrah ke manhaj salaf? Pertama, mengajak manusia ke jalan yang benar itu berat, ya, itu berat.
Artinya hidayah itu di tangan Allah. Kalau sudah 10 tahun dia berada di Islam jamaah, kemudian tiba-tiba dia ikut keluar dari Islam jamaah, ini hidayah. Istri kita belum dapat hidayah, maka kita selalu berusaha untuk mendoakan istri kita, anak kita agar dia mendapatkan hidayah. Ini, apakah kita sudah mendoakan anak istri kita untuk dapat hidayah? Ini harus kita tanyakan pada diri kita. Sudah kita mendoakan setiap hari tentang istri dan anak kita, tentang masalah dia harus meninggalkan ajaran Islam jamaah menuju kepada ajaran yang benar. Ini yang pertama, harus doakan setiap hari. Bukan cuma 1 minggu kita ajarkan atau sebulan, waduh capek diajarkan, didoakan juga tidak mau keluar-keluar. Tidak, sabar, ya, sabar, karena ini masalah hidayah. Kemudian yang kedua, tetap harus diajarkan, ya. Kita pergi belajar di kajian-kajian yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pulang, kita ajarkan kepada istri dan anak kita. Kita buka YouTube tentang masalah kehancuran atau kebatilan Islam jamaah, biar dia lihat. Di rumah kita putar, dia akan benci atau tidak, kita sudah berusaha, ya. Atau masa sekarang sangat mudah sekali, ada HP, kita bisa mutar YouTube, perlihatkan kepada istri kita, anak kita, inilah benar. Sambil nanti kita ajarkan dengan cara yang baik, ya. Kita sering ajak dia, kemungkinan kita ajar, ayo kita ngaji sunnah, mungkin belum bisa. Mungkin kita ajak, ayo kita jalan-jalan rekreasi, ya. Kemudian nanti sambil di sana kita ajarkan tentang masalah sunnah, kita masukkan. Mungkin di rumah dia nggak mau, tapi di luar sana mungkin dia mau. Dan kemungkinan 1 tahun kita diberikan oleh Allah kesabaran untuk mengajak dia. Nanti tahun kedua baru Allah dapatkan hidayah, berikan hidayah. Ini dakwah, ini perjuangan. Kalau Bapak seumpama seperti ini, maka ini adalah perjuangan yang sangat besar. Ingin mengajak hamba Allah menuju kepada jalan yang benar. Itu perjuangan yang sangat besar, butuh kesabaran, ya. Kalau ada ketua di sana minta untuk cerai, ini adalah dosa. Tidak boleh memisahkan dengan itu. Harus sabar. Ya, tidak apa-apa. Dia Islam jamaah di rumah, kita sudah ngaji Al-Quran dan Sunnah. Harus lebih rajin lagi untuk mengajarkan. Ya, kita ajarkan dulu. Kalau istri kita nggak mau, ya anak-anak kita nggak apa-apa. Ya, bahasanya diculik, bukan diculik. Ya, kita ajak dia untuk pergi kemana, jalan-jalan, launya masuk ke masjid, dengar pengajian. Bisa, banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya. Atau kita mungkin istri kita ayo kita jalan-jalan ke Makassar, ya. Pas ada kajian, kita sudah tahu dan niat ada kajian seumpama tabligh akbar jam 9 sampai duhur. Kita ajak jalan-jalan dulu ke Makassar, jalan-jalan ke mall, sekalipun tidak beli apa-apa. Nanti pulang ajak masuk masjid, gitu kan? Banyak cara yang bisa kita lakukan, ya. Di rumah kita banyak suruh mendengar dia masalah-masalah ceramah. Kita kasih buku, dia suruh baca. Ya, yang paling penting adalah doa. Setiap hari kita doakan dia. Di setiap sujud kita doakan dia agar dia mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Karena 30 tahun kita berada di Islam jamaah, ini lama sekali. Kita nggak dapat hidayah, tiba-tiba kita dapat hidayah. Kemudian istri kita juga ingin mendapat hidayah. Nah, ini butuh perjuangan, butuh kesabaran untuk mengajak dia. Bukan cuma 2 bulan, 3 bulan nggak mau, ya udah cerai, bukan? Ya, bukan. Pernah Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah didatangi oleh seorang, istrinya tidak mau sholat. Istrinya tidak mau sholat. Dia serumah dengan istrinya, tapi istrinya nggak mau sholat. Bingung dia.
Datanglah kepada istrinya, kepada Syekh, bertanya, "Ya Syekh, istri saya tidak mau sholat. Apa yang harus aku lakukan?" Maka kata Syekh ini, "Kembali ke rumahmu, nasihati dia dengan cara yang baik." Nasihati dia dengan cara yang baik. Kemudian sebulan kemudian datang lagi kepada Syekh, "Ya Syekh, saya sudah menyampaikan kepada istri saya nasihat yang baik sesuai dengan nasihatmu, tapi nggak mau juga, nggak mau sholat." Apa kata Syekh? "Kembali ke rumahmu, nasihati dia dengan cara yang baik, jangan kasar, nasihati dengan cara yang baik." 2 bulan kemudian datang lagi, "Ya Syekh, saya sudah mengajarkan istri dan anak saya dengan cara yang baik, tetapi belum juga mau sholat." Kata Syekh, "Kembali, ajarkan dia dengan cara yang baik." Bagaimana? Mengajarkan kesabaran. Kembalilah orang ini. Maksudnya orang ini, istri saya tidak mau sholat. Apa yang harus lakukan? Artinya, bolehkah aku mencerai istri saya karena dia nggak sholat? Maka setelah sebulan kemudian dia datang kepada Syekh, "Ya Syekh, saya kewalahan menghadapi istriku." Nah, kenapa? Kenapa kewalahan? Karena istri saya rajin sholat, ya. Terkadang saya pulang kerja masih capek, istri saya waktu azan, ke masjid, ya. Bangun sholat malam, dia bangun sholat malam, saya dibangunin, suamiku bangun beribadah kepada Allah. Wah, Masya Allah, ya. Nah, mungkin juga ini istri kita, ketika kita sudah mengetahui sunnah, karena biasanya orang kalau sudah tahu sunnah, baru awal-awal tahu sunnah, semangat, sehingga dia mengajarkan kepada istrinya tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak punya cara yang baik. Pokoknya, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, akhirnya bentrok, ya. Nah, makanya dari mengajarkan kepada istri kita harus dengan cara yang baik, apalagi punya akidah keyakinan yang salah, ya. Kalau istri tadi ini dia punya tidak sholat, dia mengakui sholat itu wajib, bagus, cuma dia malas, ya. Kalau ini tidak, memang punya akidah yang benar, orang muslim lainnya kafir, najis, ya, dalam Islam jamaah. Orang yang tidak masuk dalam kelompok dia najis. Oh, ini keyakinan. Bagaimana menghilangkan keyakinan ini? Oh, perkara yang sangat berat. Sebagaimana dulu Bapak ketika ingin keluar berat, ada orang mengajarkan, oh Islam jamaah itu tidak benar, begini-begini, berat, bahkan kita menentang, tidak mau. Tapi setelah dapat hidayah, kayaknya sangat mudah sekali mendengarkan itu. Masya Allah, ternyata ajaran Allah dan Rasulnya ini sangat bagus sekali, ya. Akhirnya kita pelan-pelan meninggalkan Islam jamaah, atau sudah langsung meninggalkan semuanya itu, total hijrah. Nah, demikian juga istri kita mungkin belum dapat hidayah, kita doakan agar dia mendapat hidayah, itu pertama. Yang kedua, kita nasihati dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, kita harus berusaha mencari jalan yang tepat agar istri kita ini bisa menerima. Kalau di rumah nasihati dia tidak mau, mungkin kita bisa ajak tadi itu jalan-jalan keluar. Tiba-tiba nanti di sana kita ajarkan dengan baik bahwa Islam itu semuanya adalah suci, ya. Atau mungkin kita keluar jalan-jalan, habis itu nanti kita mampir di masjid yang sudah kita tahu di situ ada pengajian. Nah, itu cara-cara yang terbaik, ya. Sampai sini mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.